and I'm finally back, feeling good physically, and happy to work again with the whole team. I feel amazing. I was excited to be back. I'm still excited to be back and to see all the team. Moma Basoko Megawati harus mendapatkan setter yang perfect jika ingin timnas. Indonesia bermental juara. Moma Basoko mengkritik gaya permainan Arneta Putri yang dianggap selalu merugikan timnas. Indonesia di CV League, rinciannya 3 setter, 4 middle blocker, 4 dari outside hitter, 3 opposite dan 2 libero. Dari posisi itu timnas Indonesia masih butuh sosok setter yang berpengalaman untuk menopang gaya permainan. Megawati Hangestri, menurut Moma Basoko, melihat Megawati di beberapa pertandingan yang mengalami 3 kekalahan berturut-turut. D. CV League hasil ini lantas cukup memalukan. Julukan monster Korea yaitu yang bernama Moma Basoko mengakui geram dengan peraturan PBVSI yang meremehkan atlet asal. Jember itu para media-media ternama juga menganalisis jika Megawati kurna menit bermain di Liga Indonesia. Perfectnya sang Megatron jika diturunkan pada laga penting akan menjadi buah bibir yang terang. Berkomentar baru-baru ini Moma Basoko timnas Indonesia harus merombak setter penompang Megawati. Mega membutuhkan setter seperti Yum Hye-son. Jika timnas Indonesia tidak bertindak, kemampuan gelar juara akan hangus, ujar. Moma Basoko dikutip Never. Tim besutan Octavian itu menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam, kemudian kalah 1-3 dari Thailand dan Filipina di laga lanjutan. Alhasil timnas Putri Indonesia pun keluar sebagai juru kunci dengan tak mengemas satupun kemenangan maupun poin di klasemen akhir leg pertama. CFI Liga 2025, torehan ini tentunya membuat kecewa volley-mania Indonesia yang langsung memberikan kritikan pedas maupun hujatan, terutama untuk pihak PBVSI di media sosial netizen. Maupun volley-mania berbondong-bondong menuntut PBVSI untuk melakukan pertanggungjawaban dengan jebloknya kualitas voli Indonesia, khususnya di sektor putri. Mulai dari meminta Imam Sujarwo mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBVSI, lalu dipecatnya Octavian dari kursi pelatih, serta tentunya meminta adanya evaluasi secara menyeluruh. Mau sampai kapan sih? Pengurus gitu dua aja? Proliga dari dulu kurang kompetitif. Cuman 2 putaran plus jadwal berbenturan sama event internasional, alhasil TC hanya 1 mingguan plus. Nyewa pelatih kelas Tarkam, bener tua di luar ekspektasi timnas kita. Sekarang kualitasnya di bawah Vietnam sama Filipina. Evaluasi total PBVSI, prestasi stagnan cenderung mundur. Ditinggal jauh Thailand, Vietnam, Filipina. Harus disupport seperti apa lagi? Mau kasih saran? Kalau berkenan ya, 1, sebaiknya dari sekarang bentuk skuad timnas junior dan senior plus pelatih proper. Cari yang bener bisa main bagus, yang sekiranya cedera nggak usah dijadikan timnas dulu. 2 skuad timnas ya orang baik main timnas. Dia tidak bisa lagi gabung dengan klub asalnya. 3, ikuti turnamen duker resmi non-resmi. Kalaupun nggak ada turnamen, mungkin timnas boleh ikut Proliga, tapi tetap mereka main dalam 1/4. Kalau misal performa, anggota timnas turun segera di-off-kan sementara dari timnas, lalu ambil pengganti dari Proliga WJ. Bener tua, mumpuni, dan tidak cedera. Tekad Kapten Yeum Hye-seon jawab kekhawatiran. Apa jadinya Red Sparks tanpa Megawati? Namun, perjuangan para pemain dan pelatih masih berlanjut untuk menuntaskan cerita yang belum usai, yakni merengkuh gelar juara Liga Voli Korea lagi. Kehadiran Megawati selama 2 musim terakhir telah memberikan harapan bagi tim. Asal Daejeon itu dalam meraih prestasi tertinggi. Peningkatan selalu ditunjukkan pada akhir kompetisi ketika Red Sparks diperkuat oleh pebola voli putri. Asal Jember, Jawa Timur itu Megawati. Pada musim pertamanya berhasil membantu Red Sparks lolos ke babak playoff setelah 7 tahun menanti. Pada musim keduanya, dia mengantarkan Red Sparks sampai lolos ke final. Kejuaraan setelah penantian selama 13 tahun. Red Sparks pun hampir mengukir kisah kebangkitan yang sempurna dengan berjuang di tengah badai cedera untuk membalikkan kekalahan pada 2 leg pertama final Incheon. Hungkuk Live Pink Spiders selaku jagoan utama dengan Kim Yeon-kong selaku ikon volley. Korea dipaksa berjuang habis-habisan sampai leg kelima dan set penuh. Sayangnya, pengorbanan para pemain, Red Sparks dan termasuk Megawati
harus berakhir dengan pil pahit. Setelah kalah 13-15 pada set yang sungguh-sungguh pamungkas. Saya akan berusaha membuat musim mendatang menjadi musim yang penuh kebahagiaan daripada kekhawatiran, kata sang Captain Tim, Yoon Hae-seon. Tim kami berubah banyak, tetapi para pemain kami bekerja keras. Dan mereka bisa membuktikan dengan kemampuan mereka. Jadi percayalah kepada mereka. So saya harap Anda semua menantikan musim depan, ujarnya. Yum sendiri ingin meningkatkan levelnya agar bisa sungguh-sungguh diandalkan di tengah era baru Red Sparks. Sebagai setter, perannya begitu krusial dalam memaksimalkan serangan Red Sparks hingga menjadi kekuatan utama. Kini memegang rekor sebagai setter dengan catatan umpan sukses terbanyak sepanjang sejarah Liga Voli Korea. Yum mengincar pembuktian sebagai yang terbaik di negaranya. Saya ingin masuk Best Tavern 2 tahun berturut-turut, kata Yum yang masih belum bisa berlatih secara maksimal karena pemulihan pasca operasi lutut rekor. Set kumulatif juga berarti bagi saya, tetapi Best Tavern menunjukkan hasil satu musim. Saya ingin menerima penghargaan yang membuktikan diri saya sekali lagi, ujar mantan setter utama timnas Korea itu. Sehingga menurutnya, publik Turki akan memanggil Megawati Hangestri dengan sebutan satu-satunya, atlet voli putri berhijab terbaik di dunia, panggilan Megatron. Semakin dikenal kala Megawati, Hangestri membela tim voli putri Indonesia. Sebabnya, karena spike dari Mega yang cukup keras, pemain voli berkerudung terbaik di Liga Sultan. Todamtes, kata media Turki Fotosport sambil menyertakan foto Megawati Hangestri. Manisa BSBK telah menambahkan pemain voli berhijab terbaik di dunia, Megawati Hangestri Pertiwi, ke dalam skuadnya. Jelas Fotosport lagi mempertegas setelah diresmikan oleh Manisa BBSK 2 pekan lalu. Rencananya Megawati Hangestri akan bertolak ke Turki pada akhir September 2025 mendatang.